Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fatih dengan NIM 290. Saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis hubungan bisnis, penjelasan dan konfigurasi. Pendekatan teoritis. Yang pertama, hubungan antara perusahaan. Yang kedua, hubungan antara konsumen yang membeli dan menggunakan jasa. Kategori hubungan bisnis berdasarkan sifat dan tujuan dari hubungan tersebut. Terdapat 3 kategori. Yang pertama, hubungan formal, ada kontrak dan perjanjian resmi. Yang kedua, hubungan informal, berusaha untuk meminimalkan resiko yang dirasakan. Yang ketiga, hubungan strategis, hubungan yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Aspek perilaku, konsep kemunculan komitmen dan loyalitas Hamburg dan Brun 2008. Yang pertama, teori pembelajaran. Perilaku yang mengesankan akan dipertahankan, begitu sebaliknya. Yang kedua, teori risiko yang dirasakan. Berusaha untuk meminimalkan risiko yang dirasakan. Yang ketiga, teori disonansi. Berusaha untuk mencapai keseimbangan jangka panjang dan sistem kognitif mereka. Skema penjelasan psikologis sosial, pendekatan Thibaut dan Kelley. Pendekatan yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku individu, tetapi kemudian diterapkan pada hubungan bisnis organisasi. Dirancang untuk menjelaskan terjadinya komitmen antara individu dalam kelompok sosial atau organisasi. Dasar dari teori ini adalah adanya hubungan manusia yang dibentuk dengan membandingkan biaya dan manfaat dari sebuah hubungan maupun hubungan dengan yang lainnya. Investasi terkait hubungan bisnis. Dalam definisi hubungan bisnis, hubungan internal antara transaksi dan investasi yang dilakukan oleh pelanggan untuk membangun dan mempertahankan hubungan bisnis memainkan peran yang menentukan. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan hubungan bisnis dianggap sebagai investasi. Investasi merupakan penerimaan kerugian tertentu yang diterima saat ini untuk mengantisipasi keuntungan yang tidak pasti di masa depan. Biaya pengalihan langsung. Yang pertama, biaya penghapusan. Yang kedua, biaya pencarian. Yang ketiga, biaya penyiapan. Komitmen dalam hubungan bisnis, interaksi antara nilai hubungan bisnis dan biaya peralihan. Yang pertama, kepercayaan yang mendalam terhadap mitra hubungan bisnis yang sudah ada, meningkatkan biaya pencarian serta biaya penyiapan yang terkait dengan hubungan bisnis alternatif. Yang kedua, perilaku oportunistik, menimbulkan risiko terutama dengan investasi spesifik yang tinggi. Faktor yang mempertahankan hubungan bisnis. Pertama, karena keinginannya. Adanya manfaat atau nilai yang timbul karena hubungan tersebut. Yang kedua, karena keharusan. Adanya biaya yang timbul jika hubungan tersebut berakhir. Atribut ekonomi dari hubungan bisnis. Yang pertama, atribut struktural. Karakteristik yang dapat menggambarkan dan menjelaskan struktur dan hubungan antara dua atau lebih entitas bisnis. Yang kedua, atribut proses. Karakteristik yang dapat menggambarkan dan menjelaskan proses bisnis mulai dari awal hingga akhir. Ada 8 atribut struktural. 1. Jenis hubungan bisnis. 2. Tujuan bisnis. 3. Ketergantungan bisnis. 4. Sumber daya. 5. Struktur organisasi. 6. Pola komunikasi. 7. Kebijakan bisnis. 8. Nilai bisnis. Ada 8 atribut proses. 1. Objektif bisnis. 2. Aktivitas bisnis. 3. Input bisnis. 4. Output
bisnis. 5. Penyediaan layanan. 6. Metode dan teknologi. 7. Mitra bisnis. 8. Key Performance Indicator atau KPI. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.